di YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Biar jadi YouTuber. Oke. Oke. Hari ini saya mau membahas mengenai teori probabilitas ya. Jadi ini kuliah oke, biar saya kelihatan, saya pakai ini aja. Ya. Saya sudah jadikan siapa teh Firdaus untuk jadi co-host ya. Jadi tolong tuh kalau teman-temannya masuk telat di admit masuk ya. Baik, Pak. Oke, sekarang ini harusnya kuliah, biasanya saya masuk kuliah ke-13, tapi karena Bu Palisa sekolah, jadi ini materi kita yang ke-9 ya. Oke, kalau kalian saya tanya apa itu probabilitas, apa yang terbayang? Peluang, Pak. Peluang suatu kejadian. Kayak apa ya? Keinginan kita tuh berapa peluangnya, besar kemungkinan kita dapat itu, Pak. Oke, jadi probability diterjemahkan menjadi peluang ya. Oke. Biasanya menggunakan contohnya apa? Contohnya kayak pakai koin, Pak. Koin gambar angka itu waktu SMA. Terus peluang duduk gitu, Pak. Oke. Posisi. Mata dadu, Pak. Peluang menggunakan koin, menggunakan dadu ya. Ya, dadu, Pak. Oke, dadu. Oke. Nah, sekarang saya kasih kalian dadu ya. Udah diterima belum dadunya? Belum ya? Belum. Ya. Oke, karena kan nggak mungkin jauh juga ya lokasinya. Nah, saya akan sebentar ya. Oke. Sama lempar koin. Saya kasih dulu dadunya ya. Oke, sebentar. Itu dadu. Sudah? Sudah dibuka dadunya? Sudah dibuka dadunya ya. Itu dadunya ada di chat. Sudah diklik? Dapat dadunya? Sudah, Pak. Dapat, Pak. Oke, dapat dadunya. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita coba dadu tersebut kita lempar. Bisa ngelemparnya? Bisa, Pak. Oke. Dapat angka berapa? 3, Pak. Oke. Macam-macam berbeda ya. Oke. Ya. Sekarang kalian buka yang ini. Sekarang kita mau mengecek ya, kita kan bicara probabilitas ya sebelum nanti saya terangkan teorinya. Oke. Sekarang setiap kamu melempar koin, melempar dadu. Sebentar, tadi di mana ya? Oke. Nah, saya buka lagi ininya dulu. Nah, kalian gunakan ini ya. NIM, karena saya nggak hafal namanya, kalian tulis nama sini ya. Nama. Oke, ini yang Indralaya nih, ini yang Palembang ya. Jadi kita akan terus, ini yang Palembang ini. Insert.
tambahkan. Oke. Ya, tulis namanya. Terus ini lemparan 1 dadu ya. Oke. Udah bisa masuk ke sini semua belum? Agil, udah Agil? Ya, Pak. Udah bisa masuk ke sini? Ya, bisa, Pak. Ini kalau pakai email Unsur nggak perlu lagi admission dari saya, kalian udah bisa masuk. Ini soalnya masih ada. Oh, enggak deh. Jadi kamu lempar dadunya, ya sekali ngelempar dapat angka berapa? Tulis nih di sini dulu ya, nama nomor 1 siapa nih ini satu nih? Ini nama seatnya nih Indralaya 2 ya. Atau kalau nggak bingung saya ganti dulu ya. Ini karena kuliah ke-9 ya. Oke. Nova ini kampus mana? Indralaya, Pak. NIM berapa? NIM 5040 belakangnya, Pak. Ini, nah. Baris ketiga 2. Isi namanya di sini. Terus lemparan pertama dapat berapa? Yang tadi ya, Pak? Ya, lempar lagi aja. Kan kamu dadunya mau dilempar berkali-kali kan bebas. Oh iya, Pak. Ya, cuman lemparan sekali diulang lah, lempar sekali dapat berapa? 5, Pak. Nah, tulis berarti 5 di sini kan? Oke. Ini lama ya nulisnya, kenapa lama sekali? Felina, ini berapa, Fel? 24, Pak. 4 di atas berarti ya? Oke, ini saya gedein. 24. Nah, nomor 4 ini kan? 24, Pak. Oh, 24. Ini. Iya, Pak. 17, oke. Fikri. Ya Pak, ini lagi ngisi Pak. Nomor 1. Oke. Yang Palembang nih Aziza, udah. Udah melempar belum? Udah Pak, baru sekali. Ya sekali dulu. Sekali dulu. Sekali dulu dapat berapa? Kamu lempar sekali, kamu dapat angka berapa kamu tulis? Oh, Firdausnya malah kelempar tadi. Pantesan ini kenapa Firdaus nggak admit ya. Oke, saya jadikan satu lagi co-hostnya siapa nih yang dari tadi muncul terus nih Agil ya. Maksudnya nggak keluar masuk, ada yang keluar masuk soalnya. Nah, Agil nanti kalau ada temen masuk dibantu admit ya kalau Firdausnya keluar. Oh, baik, Pak. Oke. Sekarang yang sudah melempar, saya kasih lagi nih. Jumlah
lemparan mendapat angka yang sama. Tadi kan siapa tadi? Nova dapat 5 ya. Ya, sekarang lempar lagi. Berapa kali melempar dapat 5 lagi. Misalkan dilempar sekali dapat 5 berarti sekali, langsung 1. Dilempar 2 kali, lemparan pertama, lemparan kedua, karena lemparan pertama 5. Lemparan kedua 2, berarti nggak dapat 5 lagi kan. Lemparan ketiga 4, belum dapat 5. Sampai lemparan tersebut bisa dapat angka 5. Kalau Fikri berarti 6 ya. Dia lempar berapa kali, dapat angka 6 kembali. Hah? Kamu 6 kali melempar baru dapat 6, Fikri. Iya, Pak. Itu 6 kali yang lempar baru dapat 5. Lemparan pertamanya 5. Lemparan ke-6-nya 5 juga. Lemparan ke-6 baru dapat angka 6 ya, gitu. Iya, Pak. 5. Oke. Ini mana yang Palembang ini belum? Oh, ini cepat, 2 kali yang lempar dapat 3. Oke. Oke. Udah semua nih? Belum? Ini yang on itu 12 yang ikut di sini. Yang ikut di... Karena saya bisa lihat siapa yang online di sini. (12). Oh, ini. (16) pemirsa. Oke. Ini dari yang kuliahnya ada, mana jumlahnya ya? 36, yang di sini baru 13. Ayo. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang gunakan dadunya 2. Bisa jadi 2 kan? Jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Oke. Bisa jadi 2 kan? Nova, bisa jadi 2 kan dadunya? Bisa, Pak. Jumlahnya 12. Berapa kali melempar kamu dapat jumlahnya 12? Kedua dadu tersebut ya, Pak. Hah? Ya, jumlahnya 12. Kalau jumlahnya 12, maka kemungkinannya berapa persen? Berapa kali lemparan, Pak? Sampai kamu dapat jumlahnya 12. Iya, Pak. Oke. Fikri ini beruntung banget. Kamu 10 kali lempar dapat 12. Bener, 66. 10, Pak. 12. Coba kamu screenshot. Saya nggak yakin. Oke. Kamu kan masih di situ kan? Coba share hasilmu 12 ke mana? Dua dadu. Mana Fikri? Share screen bisa kan? Saya speednya pakai handphone, Pak. Oke. Mana? Oh, itu. Iya, Pak. Oke. 12. Ya. 10 kali lempar dapat 12. Oke. Siapa yang mau ngeliatin
di screen. Agil coba share screen. Kalau siapa yang pakai yang online-nya pakai apa namanya? Laptop. Pakai laptop Nova atau Agil Bisa, Pak. atau Nova bisa, Pak. Rafiq? Nova bisa, Pak. Coba share screen. Kamu udah lemparan ke berapa? Lemparan keempat. Langsung dapat 12. Coba. Ini, Pak, masih disable. Oh, Udah ada saya buka. Oh, bukan dadunya. Oke, langsung dapat 12. Oke. Berarti kamu oke. Tulis ya 12. Oke. Siapa lagi yang sudah dapat 12? Siapa yang online-nya pakai apa? Laptop dan bisa memperlihatkan? Udah 22 kali, Pak. Udah 22 kali belum dapat? Tidak, baru dapat, Pak, 22 kali. Belum dapat juga? Udah, Pak, udah dapat 12. Oke, Randy berarti 12 ya. 22 kali, Pak. 22 kali, oke. Tuliskan ya. Oke. Ya, sekarang kita dari situ apa yang bisa kamu simpulkan? Ini kita bicara mengenai probabilitas kan? Bicara mengenai oke. Ya, kita bahas sekarang teori. Kita sekarang bahas teorinya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, meskipun menggunakan dadu yang sama, begitu dilempar, ya. Nanti itu kamu selesaikan ya, selesaikan semua sampai dapat berapa kali. Nanti saya akan melihat dari situ. Jadi bukti kehadirannya itu, ya, akan saya lihat dari kamu mengisi di sheet yang tadi ya, di Google Sheet tadi. Oke. Nah, tadi kan Nova menyebutkan bahwa probabilitas itu adalah peluang ya, peluang dan kemudian ini ya, berapa sih yang kita harapkan, berapa yang kita harapkan. Sama pada saat kita eksplorasi, misalkan eksplorasi emas, ya kan sebetulnya kita mencari peluang, ya, peluang untuk mendapatkan mineral ataupun batuan yang berasosiasi dengan emas. Kan kira-kira itu ya. Itu poinnya. Jadi tetapi peluang itu bukan hanya dapat 1 2 3. Sementara kalau kalian belajar mineralogi itu ada berapa puluh mineral yang kalian pernah pelajari lah ya. Nah, terus kemudian berasosiasi. Nah, jadi nanti kalau kita bicara peluang, nanti ada yang dikenal dengan istilah a prior probability. Jadi nilai itu muncul karena ada kondisi-kondisi sebelumnya. Tapi nanti yang itu kita bahas. Jadi pada saat kita bicara probabilitas, maka sebetulnya ya kita harus menerjemahkan nanti si dadu tadi. Dadu kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 2 dadu berarti dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu 3, ya, dadu ketiga kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti setelah kuliah, satu lagi tugasnya, kalian coba jumlahnya 18 dengan 3 dadu. Ya. Oke, dengan 3 dadu. Nah, ceritanya begini, pada saat kalian melempar 1 dadu, dapat angka 5, untuk dapat angka 5 lagi, probabilitasnya berapa persen? Kan itu. Ya. Berapa kali lemparan sehingga dapat angka 5.
Nah, sekarang begitu menjadi 2 dadu, kemudian jumlah yang diminta adalah 12, ya. Ternyata ada yang sampai 25 ya. 25 kali melempar baru dapat angka 12. Nah, sekarang gunakan lagi 3 dadu, ya. Nanti setelah kuliah, gunakan lagi 3 dadu. Berapa kali melempar sehingga bisa mendapatkan angka 18? Menurut kalian lebih banyak lemparannya atau lebih sedikit probabilitasnya? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak lemparan, Pak. Lebih banyak lemparan. Ketika Banyak, lemparan Pak. lebih banyak, probabilitasnya makin besar, makin kecil. Makin kecil, Pak. Kecil, Kecil, Pak. Pak. Makin besar, makin kecil. Oke, nanti kita coba bahas ya. Kita coba sini. Oke. Nah, ini buku rujukannya ya, probabilitas Larsen. Ada beberapa buku yang bisa digunakan. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara probabilitas, maka pertama adalah bagaimana mengidentifikasi sample space. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah sample space-nya. Kalau kita punya dadu dengan 6 sisi, dadu kan 6 sisi ya. Terus kalau kita punya koin, berarti kita punya 2 sisi kan, ya. Koin head atau tail, bisa kepala atau ekor. Itu ada sample space-nya. Kemudian kita tadi saya sudah mengenalkan membedakan antara klasik probabilitas, empiris sama subjektif. Kira-kira tadi proses melempar dadu tersebut masuk dalam kategori klasik, masuk kategori empiris, atau masuk kategori subjektif. Nah, nanti kita coba jelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi menggunakan tadi. Kalian pertama sudah melempar satu dadu dilempar dapat 1 angka. Untuk mendapatkan angka yang sama, ternyata harus melemparkan. Ada nggak yang lemparannya lebih dari 10 kali baru dapat angka yang sama? Coba kita cek ya. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini 3 dadu ya, jumlahnya 18. Oke. Kita lihat, wah ternyata Aditya ini untuk dapat angka yang sama 12 kali melempar ya. Rizky untuk mendapatkan angka yang sama 7 kali. Terus Inaka 12, yang paling sedikit ini Anissa, lempar sekali dapat langsung ya. Tapi ketika menggunakan lemparan 12, Anissa pertama kali lempar 3 dan lempar sekali dapat. Tapi ketika jumlahnya 12, dia harus sampai mendapatkan 19 kali. Ini jujur aja ya, nggak usah lagu, artinya kalau saya makin besar nanti nilainya kecil, enggak. Ini hanya kita melihat. Nanti kita buat yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Itu nanti kita bahas. Oke, yang Palembang ya ini ya. Ini 3 dadu ya. Kita cobain lempar lagi nanti kita dapat berapa ya. Ini 6 1 sekali langsung dapat, tapi begitu jumlahnya 12 sampai harus berapa kali. Oke. Kita teruskan ya, kita teruskan ke pembahasan kita. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, maka probabilitas itu kan sesuatu ya, likelihood to particular event. Jadi kita memprediksi ya munculnya angka yang dari dadu tadi ya melalui upaya dilempar tadi ya, sehingga disitulah muncul yang disebut dengan peluang ataupun ketidakpastian. Nah, tapi kalau kita menggunakan kalimat ya, kita menggunakan kalimat hujan di bulan Desember di Palembang itu lebih besar dibandingkan hujan di bulan Mei. Ini kita sudah mulai mencoba melakukan pengamatan. Ya. Apakah kalian setuju ya dengan statement di atas?
hujan di Desember ini lebih sering hujan dibandingkan di bulan Mei. Setuju atau tidak? Nah, kalau mau pasti, ya, ini buka Palembang dalam angka. Coba siapa yang bisa? Cari data BPS Palembang dalam angka, kemudian lihat hujan di bulan Desember, apakah betul lebih besar dibandingkan dengan hujan di bulan Mei. Itu. Ya, ini sesuatu yang ya, atau ini yang di luar Palembang bisa tunjuk tangan. Kita tutup dulu. Yang di luar Palembang, silakan jempolnya bisa pakai jempol atau bisa pakai. Kayaknya di Palembang semua ya, karena habis SGF kemarin. Oke, tapi mungkin ada yang bukan orang Palembang, ya. Jadi nggak tahu karena saya baru datang ke Palembang itu kemarin Pak pas SGF, jadi saya nggak tahu. Yang sejak kecil di Palembang, Safik nih kayaknya. Ada Safik nggak? Nah, atau siapa yang asli Palembang? Ini nggak ada kalau misalnya. Siapa yang asli Palembang? Oke, Rizkia ya, mana Rizkia? Rizkia ini asli Palembang ya. Coba saya stop dulu. Oke, Rizkia asli Palembang? Iya, Pak. Ya. Kamu yakin hujan di Desember lebih besar dibandingkan dengan hujan di Mei? Kalau saya tanya lagi, musim hujan di Palembang ini bulan apa? September mulai, Pak. Oke, siapa ini? Randy ya. September, Oktober, November, Desember. Itu kamu asli di Palembang ya, melakukan seperti itu. Oke, ya. Jadi dengan kondisi tersebut ya, maka kita setuju bahwa hujan di bulan Desember itu lebih besar dibandingkan di bulan Maret. Tapi sehingga dari situ kalian punya pemikiran bahwa apakah mungkin di bulan Mei hujannya masih lebih besar dibandingkan Desember? Mei bulan basah, Desember bulan kering. Mungkin tidak. Oke, nanti pembuktian ini akan saya bahas di penggunaan probabilitas dalam aspek ilmu kebumian. Nanti kita bahas di data iklim ya. Oke. Nah, probabilitas juga sesuatu yang Anda pikirkan. Misalnya, siapa penggemar SFC? Sriwijaya Football Club ya. Tahun ini Sriwijaya ada di Liga Utama nggak? Tidak, Ini Pak. Ada. Atau kamu kayaknya Tidak, bukan Pak. penggemar SFC ya? Liga 2, Pak, SFC. Oh, dia turun. Liga Ya. 2. Tidak, Pak. Nurun, Pak. Ya, Pak. Turun. Nah, kira-kira juara Liga 2 nggak tahun ini? Enggak, Pak. Tergantung. Caknya tidak, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, nah ini berarti ini kan saya mencoba membawa kalian kepada apa yang biasa kalian rasa, yang mungkin bisa jadi kalian pikirkan. Menurut Randy enggak, menurut Nova enggak. Nah sekarang kalau saya tanya, kan tadi kan caknya ida, caknya itu kan I think ya, bahasanya itu I think kan, caknya ida itu I think gitu kan, saya nggak yakin. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu menyebutkan tidak yakin dia bisa jadi juara Liga 2? Ini nggak usah Liga Utama, Liga 2. Kenapa tidak yakin? Karena ini, Pak, skill pemain kita dah berkurang, nggak kayak dulu lagi, Pak. Oke. Nah, kalau kalian suka bermain saya nggak tahu sekarang Football Manager kalau dulu. Sekarang apa namanya? Yang kalian jadi kepala seolah-olah menjadi manajer klub, beli pemain, dimainkan, apa itu sekarang namanya? Dulu Football Manager ya. Sekarang kan ada tuh game online-nya. Ya. Nah, dari situ kan kamu kan mengatur strategi ya, agar pemain yang dibeli itu sesuai dengan
yang dipikirkan dengan kalian. Makanya di sini probability is thought. Jadi apa yang kalian pikirkan ya itu mungkin atau tidak kira-kira gitu ya. Jadi sudah mulai masuk. Mudah-mudahan sudah makin terbayang. Sorry. Kemudian, nah yang jadi dari sisi pandang probabilitas, makanya kemudian kita istilah dengan subjektif. So itu sudah tadi, kira-kira saya yakin Sriwijaya ini bakal menang. Tapi saya yakin Persib Bandung juara PSL sekarang, ya kira-kira gitu. Nah, itu kan subjektif. Tapi dasar si orang subjektif ini tentu dia punya reason, selalu punya alasan. Yang dasarnya itu sejeleknya pasti dia punya perhitungan, ya. Meskipun ngitung by feeling. Misalkan 4 kali menang, 2 kali kalah. Terus tahun berikutnya adalah siapa gitu kan. Nanti ada beberapa contoh yang bisa kita perlihatkan. Next-nya adalah nah, kita sekarang yang bicara kalau subjektif kan masing-masing tentu akan berbeda. Tapi kalau kita bicara yang objektif, maka kita bicara probabilitas dengan menggunakan angka ya, menggunakan angka. Nah, yang paling mudah saya mulai dengan melempar koin ya. Oke, nah saya akan minta ini koinnya. Ya. Ini koinnya. Sekarang Anda tulis di chat ya. Saya akan lempar koin. Oke, ini saya tutup dulu. Saya akan lempar koin. Terus misalkan Agil memperkirakan keluarnya head, kemudian Nova tail. Jadi tulis di chat sini. Agil H, Nova T ya. Head H itu head, T itu tail. Koinnya akan saya perlihatkan. Sebentar, koinnya di mana saya simpan ya? Saya lupa nyimpan koinnya. Oke. Oke, sebelum saya lempar, ini koinnya. Kamu tulis dulu. Judi kan gitu, ini judi. Probabilitas kayak gitu. Head atau tail, tulis di chat. Silakan ditulis. Nih, saya akan lempar. Oke. Aldi tail. Oke. Baru berapa orang nih? Aditya tail. Oke. Oke. Oh, karena banyak yang tail. Sekarang saya akan lempar ya. Tail. Ya. Kalau saya tanya berapa probabilitas munculnya head, berarti karena hanya ada 2, maka dia 0,5 ya, atau setengah. Kan? Kalau dia dadu, maka probabilitas munculnya angka 1, munculnya angka 2 dalam satu kali lemparan, munculnya angka 3, munculnya angka 4, munculnya angka 5 itu adalah berapa? 1/6, Pak. 6. Oke. Ya. Nah, ini ada yang baru ngechat dadunya udah diganti, udah ditutup dadunya. Pokoknya udah tutup ya. Jadi, oke. Nah, kalau kita lempar 10 kali, ya, nih ya, oke. Berapa kali munculnya? Ya. Udah. Ini Bu Kamila Putri masih nyoba-nyoba. Udah selesai lempar dadunya. Tel ini kayaknya telat jauh ya. Nah, sekarang kalau kamu mau nyoba itu tadi kan ada linknya ya, ada linknya. Kamu coba ya. Apakah ketika 10 kali melemparkan dadu,
kamu mendapatkan tail itu setengahnya. Jadi 5 kali tail, 5 kali head. Ya. 5 kali tail, 5 kali head. Dari 10 kali. Ya. Oke. Nah, ini nanti disebut dengan angka bilangan besar. Terus, kamu lempar 100 kali, kamu lempar 1000 kali. Ya. As the number flip become larger, the proportion coin flip besar tail approach 0,5. Kalau kamu mau coba, silahkan. Ya, silahkan dicoba, dilempar koinnya dan seterusnya aja. Semakin sering, ya, maka nanti probabilitasnya itu ya. Jadi rata-rata kalau kita ratakan nanti akan keluar di 0,5. Oke. Untuk pastinya sekarang kalian sudah bisa buka koinnya kan? Oke. Sekarang saya nulisnya begini, sekarang kita rubah. Saya harus buka dulu ininya. Harus buka dulu statistiknya. Ya. Oke, bentar. Kalian buka koinnya. Ya. Nah, sekarang beda lagi, penulisannya agak berbeda. Agak berbeda nulisnya. Ya. Ini coin head. Jadi gini, kamu lempar 10 kali, ya. Kalau misalkan dari 10 kali melempar, ya, head-nya 3 kali muncul, maka kamu tulis 0,3. Sorry, ini punya siapa ini ya? Kamu lempar 10 kali ya. Kalau kamu dapat head-nya ya, ini 10 kali ya. Lempar 10 kali, ya, 10 kali lemparan. Ya. Jelas kan? Ya. Lempar 10 kali, ya. Dapat head berapa? Ya. Jadi 3 kali maka 0,3. Terus dapat 5 kali berarti 0,5. Head-nya ya, head-nya. Dapat 7 kali maka 7 kali maka 0,7. Oke. Yang Palembang juga begitu, oke, udah dapat koin head ya. Oke. 0,4, Fikri 0,4. 0,4, oke. Nah, kalian hanya 2 kemungkinan, ya, maka 0,6-nya adalah tail tadi. Ini namanya nanti disebut dengan binomial probability. Hanya 2 kali mungkin. Kalau nggak muncul head, dia muncul tail. Ini nanti contohnya gini, kalian menjadi kontraktor, ya, punya 10 truk untuk mengangkut bahan galian. Berapa persen probabilitas truk rusak dan truk bagus? Nah, ini hanya 2 kemungkinan. Nanti untuk mengangkut sekian ton, apakah berapa jumlah truk yang diperlukan? Itu nanti penggunaannya. Ya, ya, oke. Nah, ini macam-macam ya. Ada yang 0,4, 0,6, ada yang pas 0,5 gitu ya. Oke. Karena hanya 2 ya, hanya 2. Nah, ini nanti cara penulisannya. Oke. Oke, nah nanti untuk membuktikannya ya 2 digit nanti. Kalau ini kan hanya 0,4 ya. Coin head. Tapi nanti setelah kuliah ya 100 kali. Kamu cuma ceklik gitu kan? Oke. Tapi ditulisnya 2 digit. Ya. Jadi dapatnya misalnya head-nya 0,35, 0,45, 0, sekian.
Secara teori, ya, nanti kamu akan berada dalam rentang 0,4 sampai 0,6. Itu teorinya. Karena nilai tengahnya adalah 0,5. Tapi kita buktikan ya. Kita buktikan, nggak usah sekarang, nanti setelah kuliah ya. Kamu kan, ingat kan kata saya bahwa kuliah itu 50 menit belajar sama saya, 100 menit belajar mandiri. Nah, yang belajar mandiri ini kamu main-main dengan koin tadi ya, 100 kali. 2 digit ya. 2 digit. Ya. Aziza ya, 2 digit ya. Jadi 0,45. Nanti ada secara teori hipotesanya antara 0,4 dan 0,6. Jadi ada yang dapat 0,45, ada yang dapat 0,55 ya. Itu teorinya. Nanti kita coba buktikan betul tidak ya. Oke. Nah, ini silakan yang sambil lempar-lempar sambil juga dengarkan kuliah. Kita lanjutkan. Oke. Nah, oke ya, tadi berarti ini kita udah bicara objektif ya. Objektif. Jadi, nah, angka-angka yang kalian susun tadi itu, jadi Randy dapat 0,6, terus siapa dapat 0, sekian, itu disebut dengan relatif frekuensi ya. Nanti kita gunakan comment cone ya. Oke, kita gunakan comment cone. Oke, saya teruskan dulu ya. Itu nanti ini kita sampai 2.40 berarti ya. Betul kan? Atau sampai jam 5? 2.40, oke. 2.40, Pak. Iya, Pak. Oke, 2.40 ya. Nah, itu yang disebut dengan random eksperimen ya. Jadi kalian sudah melakukan itu tadi yang head dan tail tadi ya, all possible mungkin tadi hanya 2. 2-nya itu adalah 0, head atau tail ya, head atau tail dan itu diulang ya. Diulang berkali-kali sehingga nanti kalau kita buat kurva probabilitas itu bentuknya akan berbentuk kurva normal. Ya, bentuk kurva normal. Nah, oke. Saya kembali dulu. Nah, sekarang kita membuktikan ini kan tadi sudah kalian lakukan ya. Random eksperimennya sudah dilakukan ya. Oke. Sehingga dari situ kalian bisa mengambil satu kesimpulan definisi dari probabilitas ya, suatu action yang diambil, menghitung, mengukur. Nah, sekarang kan mengukur ya. Menghitung 20 jumlah headnya berapa, jumlah tailnya berapa, dan seterusnya. Itu adalah probabilitas eksperimennya. Nanti kalau kita gunakan di pendekatan-pendekatan lain, nanti saya di statistik kita coba fuzzy logic, kita berbagai metode yang nanti akan kalian gunakan untuk kuliah geoinformatika. Kamu kuliah geoinformatika juga kan sebentar ini bukan? Kamu ketemu saya statistik aja ya, kalian? Iya Pak, baru statistik Pak. Geoinformatika belum Pak. Ya, itu geoinformatika semester 5 berarti ya. Oke, ya. Jadi hasilnya itu disebut dengan outcome. Sampel space-nya itu ya, tadi ya antara 0,1 sampai 0,9. Oke. Kemudian eventnya tadi head atau tail. Nah, kita sekarang mau membuktikan, ya. Ini untuk diingat untuk yang dadu ya. Untuk yang dadu probabilitas eksperimen 1, 2, 3, 4, 5. Kalau diminta tadi kan kita jumlahnya 8, 12 sama 16 sama 18. Berarti itu kan jumlah probabilitas dengan dadunya ya. Dengan dadunya itu adalah 3 dadu. Oke. Sekarang bagaimana kita melakukan identifikasi ya? Maka yang disebut dengan sampel space tadi ya. Jadi kalau beberapa menggambarkan ada bentuk kotak, Anda kemudian biasanya ada himpunan S, semesta, nanti ada lingkaran. Ya. Nah, lingkaran itu kan kalau keluar 4, satu lingkaran. Tapi kalau keluar
angka berjumlah sekian, maka kamu buat dua lingkaran. Kita bahas ya. Oke. Nah, terus ini yang tadi kita bicara head dan tail ya. Diagram yang memungkinkan munculnya karena satu poin head dan tail. Jadi cara menulisnya sekarang. Cara menulisnya sekarang saya buka ke yang tadi lagi ya. Udah semua nih? Udah dapat semua belum? Oke. Secara teori, nah kita masukkan di sini ya. Di sini kan munculnya 0,1 ya. Oke, ini kalian harus 0,1. 0,1. Nggak bisa. Nah, sekarang hitung ya, kalau kita hitung ya. Ini disebut dengan relatif frekuensi ya. Nanti kita hitung ya 0,1 ada berapa? Nggak ada ya. Ada yang bisa? 0,2 ada berapa? Ada yang bisa? Nah, pakai komen. Count. If ya. Rentangnya ya. Dari sini. Kriterianya. Bisa? Coba. Nanti ini juga kita lakukan ya. Tadi ingat kata saya setelah teori ya. Ya. Mana ya? Oke. Silakan dicoba ya untuk yang 0,2 ya. Nah, kalau yang ini ya, ini juga sama, kita copy aja. Oh, nggak ada juga. Kita ini harus di Oke. Nah, secara teori ya, makin banyak dia akan berdistribusi normal. Artinya nilai yang paling munculnya itu adalah 0,5 ya. Nanti kalau udah 100 nanti kita lihat ya. Oke. Ini teorinya ya. Enggak, ternyata ini nggak bisa dibuat manual. Oh iya, saya salah tadi. Ada yang salah. Berarti ada yang pas ya. Nah, karena dia 2 digit, maka kalian harus buat rentangnya itu antara kan 0,01 sampai dengan 0,5.
Silahkan dicari komennya ya. Dicari komennya untuk munculkan di sini ya. Ini kalau semua aja bareng-bareng aja ngeliatnya. Karena kalau seperti ini kan nggak ketemu kan? Paham nggak maksud saya? Ya. Ini 0,5, 0,6 pas. Berarti karena ada angka 0,60. Oke. Nih ada yang pas nih 0,60. Makanya ketemu 1 kan? Tapi yang 0,57 ini kan 0,57 itu antara 0,51 0,7 berarti kan antara 0,51 sampai dengan 0,60 gitu ya. Ini silakan dicari equation-nya ya sehingga nanti keluar ininya ya. Yang Palembang ayo coba dibuat ya ininya. Rentangnya seperti yang ini. Tadi udah dikasih komennya ya, silahkan dicoba. Oke, saya lanjutkan teorinya lagi. Ya. Saya lanjutkan teorinya ya, tadi sampai di nah, ya sini ya. Jadi kemungkinannya head, tail. Jadi kalau 2 lempar, nanti ada probabilitas ini udah 2 koin. Di sana tadi kita baru bicara 1 koin ya. Oke. Nah, misalkan lagi survei mengenai yang di atas itu. Jadi cara survei koin tadi itu nanti bisa digunakan pada saat kalian menggunakan statistik komparametrik. Jadi apakah kalian setuju tentang A? Jawabannya kan ya, tidak, gitu kan? Nah, ya, tidak, gitu kan? Atau no opinion. Nah, ini bagaimana nanti mau datanya. Jadi ini yang disebut dengan tadi binomial probabilitas. Oke, jadi setuju atau tidak, dan tidak ada pendapat. Nah, jadi cara menggambarkannya itu seperti ini. Ya, jadi ini mathematical modelnya, agree head tail, disagree head tail, opinion head tail ya. Jadi penggunaan melempar koin tadi diganti dengan melempar pertanyaan. Jadi kalau kalian melempar pertanyaan ke 10 orang ya, jawaban iya-nya berapa persen, jawaban tidaknya berapa persen, dan jawaban tidak ada opini berapa persen. Nah, kalau kalian lempar ke 100 orang, makanya kemudian kalau saat pemilu lalu ada istilah prediksi kemenangan seseorang. Nah, dari sini dasarnya. Ya. Oke. Nah, kira-kira setuju, tidak setuju. Nah, caranya ditambah lagi nanti ya. Identifikasi nih. A, head. Tadi Aziza, pertanyaan pertama, head. Aziza, pertanyaan kedua, tail. Aziza, kira-kira gitu ya. Nanti kita dibuat resume dan dapatlah hasil ya. Ini namanya untuk statistik komparametrik. Karena di head and tail tadi. Oke, ya. Jadi ketika kamu melempar 2 koin, ini simple eventnya, jawabannya cuma 2, ya atau tidak. Sehingga kenapa itu terjadi? Ya, kemudian ya, untuk quality control randomly shift tadi ya dicoba beberapa kali sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan. Nah, nanti di dalam contoh di geologi ini untuk ya dan tidak itu dalam proses eksplorasi emas ya. Oh, di sini nggak bisa ya. Bentar. Oke, jadi saya harus pakai basic ternyata. Oke. Nah, karena tadi simple event ya. Jadi pada saat eksplorasi emas ya, eksplorasi itu kan biasanya dilakukan jalan di sungai. Oke, saya gambarkan saja. Oke. Ini sungai.
Ini sungai, kan begini ya. Ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Oke. Kalian berangkat dari sini. Oke. Kemudian kan sampling di sini. Sampling di sini. Nemu emas? Tidak. Nemu endapan plesernya emas, ya. Maka kamu akan berjalan ke jalan yang ini. Sampai sini ambil lagi. Sampel di sini, sampel di sini. Di sini tidak, di sini ya. Maka terus ke sini. Di sini tidak, di sini ya. Maka terus ke sini. Sampai sini, di sini tidak, di sini ya. Maka estimasinya source-nya ada di sini. Kira-kira itu, ya. Oke, ini contoh penggunaan sederhananya. Tapi in reality nanti tidak sesimpel itu, ya. Itu ada banyak lagi parameter-parameter yang harus digunakan, ya. Ini ada siapa namanya? Itu masih ada yang di nunggu di luar tuh, belum masuk. Oke, ya, kira-kira itu ya. Jadi kemarin kan sudah mencoba di kuliah saya awal-awal sudah bicara tinggi badan, berat badan, tidak bicara umur, ya. Nah, nanti kalau saya tidak menggunakan umur, tapi kita tadi menggunakan lemparan koin tadi, ya. Oke, sama penggunaannya, ya. Oke, nah sekarang kita bicara klasik probabilitas, ya. Jadi klasik probabilitas, ya, itu outcome dari satu lemparan dibandingkan terhadap sampel space-nya tadi. Tadi sampel space-nya, ya, misalkan tadi Anda lempar 3 dadu, ya, untuk mendapatkan angka 3. Gimana cara menghitungnya? Kan? Kemudian ya, 1 kali lemparan untuk mendapatkan angka 7. Mungkin nggak? Nggak mungkin, kan? Kan dadu hanya sampai berapa? 6. Ya. Sekarang kamu lempar lagi, ya, untuk jumlahnya kurang dari 5. Angka yang kurang dari 5. Apakah lebih besar dari yang A atau lebih kecil dari yang apakah lebih besar dari ini atau lebih kecil dari ini? Ada yang bisa menjelaskan secara matematik? Kalau yang muncul 3, maka kemungkinannya 1 dari 6, ya kan? Iya, Pak. Kalau ini gimana cara persamaan matematiknya? Empat per 6 bukan, Pak? Nah, gimana cara dapatnya? Kan yang C itu kan disuruh nomor yang kurang dari 5. Nomor yang kurang dari angka 5 itu kan ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kan tadi ada 6 kan kalau dadu itu jadi 4 per 6, Pak. Ya. Jadi pertama kan kamu tuliskan dulu kan 1, 2, 3, 4 kan? Probabilitasnya 1 per 6. Oke. Nah, ini yang penulisan seperti ini yang perlu dipahami, ya. Bentuknya seperti apa, ya, sehingga nanti dapat perkiraannya, ya. Oke. Ini yang disebut dengan klasik probabilitas, ya. Tadi sudah dibahas, ya. Oke. Nah, ini atau angkanya kan 1 per 6. Oke, terus kalau 7 0,6, kalau ini adalah 4 per 6 atau 2 per 3. Jelas, ya? Oke. Nah, kalau kita gunakan data yang Anda tadi, ya, gunakan data yang tadi digunakan. Oke. Kita kembali menggunakan file Excel yang tadi, ya. Jadi ini data Excel ini. Oke. Oh, sorry, belum saya share, ya.
Oke. Nah, ini ada berapa orang? Ada 46 ya, 37. Nah, sekarang kita gunakan yang tadi lagi, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita gunakan equation yang ini ya. Kalau kita di sini, salah. Nah, kenapa? Oh, salah. Ini harusnya C ya. Sorry. Oke. Ini siapa yang gedein kolomnya? Oh ya, oke. Nah, ketika di sini ya, ini kan berarti kan 12 nanti ya. Nah, ini jumlah lemparan kan? Ini jumlah lemparan ya, jumlah lemparan, terus yang ini jumlah lemparan, kita gunakan relatif frekuensi ya. Oke, ini nanti bisa biar nggak ngeganggu. Kita pindahkan ke bawah. Ini kan nanti kita lihat ya berapa kali probabilitasnya ya, probabilitas untuk melempar ini. Oke, ya itu silahkan diteruskan nanti. Saya teruskan ke teorinya sedikit lagi. Oke, nah jadi clear ya. Nah ini diamond tidak kita bahas lah. Ini kan contoh yang sama tapi dengan menggunakan kartu remi. Membedakan pembaginya ya. Jumlah kartu ada berapa gitu. Jadi semakin banyak angka, maka probabilitasnya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita menggunakan empirik probabilitas. Jadi kalau tadi dari satu kali lemparan, sekarang dari total frekuensi. Barusan saya membahas sedikit ya. N adalah total frekuensi dan F adalah jumlah munculnya. Oke, ya. Ini saya ambil contoh, ingat waktu kuliah pertama saya. Ya. Jadi ini dari empirik ya. Apakah nanti bisa kita gunakan? Bisa. Tapi nanti saya tidak akan menggunakan. Saya coba gunakan contoh lain. Jadi dari satu kolam kita mendapatkan 3 jenis ikan. Ada 3 jenis ikan di situ, patin, toman, belida. Biar kalian ingat, mungkin nggak ya? Mungkin kan satu sungai. Kemudian kamu menangkap 40 kali mancing. Ya. Dari 40 kali mancing itu, ya, dapat 13 toman, 13 patin, 17 toman, 10 belida. Ya. Belida kan lebih jarang katanya ya, kira-kira gitu. Dengan jumlah memancing tadi 40 kali. Nah, cara ngitungnya adalah berdasarkan pengalaman, ya, ketika kamu melakukan mancing di tempat yang sama, ya, maka kemungkinan mendapatkan patin 13 terhadap 40. Oke. Nah, nanti contoh di sana, kemungkinan mendapatkan angka 12 ya. Seperti apa? Nah, kita buktikan dari lemparan kalian tadi itu, ya. Angka 12 itu ada yang dapat berapa tadi? Ada yang 12 kali, ada yang dapat 1 kali dan seterusnya. Terus kemudian oke ya. Ini asuransi ya. Oke. Contoh asuransi, sebentar. Oke ya, jadi kemungkinan kejadiannya
1/4 ya. Makanya kemudian kenapa perusahaan asuransi setuju dengan sebenarnya gini, Anda membayar asuransi jiwa ya. Ini yang sekarang lagi tren itu asuransi DBD ya. Jadi kalau ada musim DBD, Anda datang ke salah satu Indomaret ataupun Alfamart, ditawari, Pak, mau ikut asuransi DBD dengan bayar 50.000, maka dalam 1 tahun jika Bapak kena DBD, Bapak dapat santunan 2 juta. Nah, dari sini nanti perhitungannya ya. Kenapa Anda bayar 50.000 tapi Anda bisa dapat santunan 2 juta? Terus ada beberapa yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan beberapa bahwa kalau gitu asuransi haram dong, karena bukan begitu. Kita baru bayar 60.000 tapi sudah dapat santunan 2 juta. Karena apa? Karena begitu kena DBD, ada orang kena DBD, itu orang takut kena DBD sehingga dia beli asuransi yang sesaat itu. Yang beli satu kota, misalkan. Maka sebetulnya itu adalah prinsip iuran ya. Anda yang tidak kena berarti Anda membantu orang yang kena DBD kira-kira itu. Oke, nanti jadi itu yang disebut dengan prinsip bilangan besar ya. Jadi nanti ada buktikan ketika lemparan dadu semakin sering, ketika lemparan dadu semakin sering ya, tetapi angka yang Anda cari ya, ada yang angka cari adalah fix 18, maka peluangnya semakin kecil. Tetapi berkebalikan ya, ketika Anda melempar koin ya, melempar koin head dan tail tadi ya, semakin sering kan hanya 2 kemungkinan, maka yang muncul adalah itu kira-kira. Oke. Nah, biasanya ya kalau di kampus misalnya nanti atau di perusahaan kita pakai rentang umur ya, rentang umur 15 sampai 20. Contohnya asuransi. Beberapa orang sih akan kena dan seterusnya. Oke. Tapi itu ada prinsip bilangan besar ya. Sehingga nanti untuk menemukannya kita menggunakan probabilitas. Nah, contoh ini digunakan nanti pada saat kadar emas misalkan ya. Jadi kadar emasnya itu antara berapa persen, berapa kali nemunya dalam satu lubang bor ya, dicoba berkali-kali sehingga nanti dapat 1 poin bahwa nilai lalu dikenal misalnya istilah ppm 4 per mil ya. Jadi dari 1 sampel tersebut berapa kadar 4 per mil. Oke. Nah, ini juga tadi sama umur ya. Nah, sekarang satu probabilitas lain itu subjektif probabilitas ya. Jadi subjektif probabilitas itu datang dari ya naluri atau memang orang yang sudah berpengalaman. Misalkan Anda datang ke dokter selalu bertanya, pilek enggak? Oh, terus tanya, radang enggak? Terus itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan untuk subjective probability. Makanya dokter spesialis semakin senior dia semakin tahu penyakit Anda. Ya, karena Pak dia udah ketemu berbagai orang. Jadi kalau dokter baru kan, oh ini kayaknya sakitnya A. Tapi kalau dokter spesialis udah tahu nih, ini nggak ada, ini ada tapi sekian persen. Kemudian indikator yang ini ada tapi sekian persen. Indikator yang ada ini sekian persen. Maka dapatlah kesimpulan. Gitu. Nah, demikian juga dengan geologis senior. Dia bisa mengestimasi bahwa kalau saya jalan dapat ini, maka ke depan akan ketemu batuan ini. Gitu. Nah, itulah sebelum pemetaan Anda melakukan yang disebut dengan nanti regional ya, identifikasi data regional, dibaca regional ABC dan seterusnya sehingga disimpulkan bahwa di situ kira-kira nanti litologinya adalah ABC. Oke. Nah, jadi kapan kita menggunakan probabilitas tadi ya? Nah, ini kita harus tergantung dari situasi dan kondisinya. Tapi kalau misalnya nih Anda lagi kuliah dari jam 8 atau sekarang di jam 1 sampai jam 2.30. Pertanyaannya, apakah selama kuliah
Anda ada yang menelpon. Nah, itu pertanyaannya. Ya, selama 1,5 jam ini ada yang menelpon atau tidak? Ya. Nah, maka itu akan melihat dari kondisi masing-masing. Pasti ditanya dulu nih, selain kuliah, kamu punya online shop misalkan? Oh punya, gitu kan. Terus tanya lagi, online shop kamu buka dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 5 sore? Iya. Nah, jadi misalkan nih ada Adijah nih sama Dona nih. Saya tanya nih dua-duanya nih ya. Kan probabilitasnya, jadi kemudian saya minta Agil untuk menebak apakah selama kuliah dari jam 1 sampai jam 2.30, ya, 1 sampai 2.30 ini Azizah atau Dona ada yang menelpon atau tidak. Kan itu. Nah, tentu Agil memerlukan list of question, jenjang pertanyaannya. Kan kita sudah tidak menebak-nebak lagi ya, bahwa oh Dona mungkin, pasti ditanya dulu. Azizah, pertanyaan pertama tadi itu. Terus kata Azizah, oh saya punya online shop misal ya, tapi saya bukanya jam 8, saya bukanya malam jam 5 sampai jam 10 karena saya siang kuliah. Maka probabilitas Adijah mendapat telepon di antara jam 1 sampai jam 2.30 itu kecil. Tapi Dona ditanya, oh iya Pak, saya buka dari jam 8 sampai jam 3 karena orang situ aja rame-ramenya orang bisnis. Ya, maka kemungkinan pada saat kuliah Dona menerima, nah kira-kira itu. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggunakan probabilitas. Itu yang saya bilang tadi sebagai prior probability. Oke. Contoh lain misalkan tadi ya, ini ada partai yang lagi tren, berapa persen sih Gerindra akan mendapatkan 40%. Nah, ini orang mulai berpikir, oh pertama dia mengumpulkan informasi, dia harus data mining, memberikan informasi dari pemilu sebelumnya, gitu kan? Pemilu sebelumnya itu yang menang itu di sini berapa persen, sini berapa persen, dan seterusnya. Dibuat model yang lebih kompleks karena bisa jadi tadinya dari Gerindra pindah ke Golkar, dari Golkar pindah dan seterusnya. Maka kemudian dapatlah itu disebut menggunakan empirik probabilitas karena dia menggunakan frekuensi. Oke. Yang ketiga, kamu membeli, contohnya kamu membeli lotre ya. Kalau kamu membeli lotre, kemungkinannya dari nomor 1 sampai 1000, kamu beli 1, maka kemungkinannya dapat 1/1000 ya, kira-kira gitu. Nah, oke ya. Oke, nah ini misalnya contoh ya, kalau di Columbia di Amerika itu sungai salmon itu kalau lagi musim kawin dia akan bergerak ke hulu, kemudian dia buat breeding dan seterusnya. Nah, oke, itu adalah klasifikasi. Sekarang sifat probabilitasnya. Dari angka-angka tadi, dari angka-angka yang saya berikan tadi, oke, maka keseluruhan probabilitas harus sama dengan 1. Ya. Jadi probabilitas itu sebenarnya antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Itu tergantung daripada cara statementnya ya, mau menggunakan persen atau mau menggunakan angka tadi ya. Oke, sehingga jadi seperti ini. Jadi ketika menggunakan tadi contoh dua poin tadi, maka ini contohnya nih kalau kita tuliskan, ya, contohnya untuk mendapatkan karena hanya 2 ya, karena hanya 2 maka ini P-nya probabilitas pertama itu P yang pertama itu adalah head, kan? Maka P ini kan ada probabilitas P yang kedua dinamakan dengan PE aksen itu adalah tail, ya. Maka jumlahnya ini sama dengan 1. Jadi kalau kita tahu probabilitas head, ya tadi misalkan ada yang dapat 0,6, yang dapat E-nya 0,6, maka P head-nya 0,6, maka P tail-nya 0,4.
Kira-kira itu ya. Ini kenapa menjadi penting nanti kita mengambil contoh, misalkan lahirnya bayi laki-laki, bayi perempuan dari satu keluarga. Ada beberapa contoh berikutnya. Oke, nah ini contohnya tadi ya. Jadi kalau yang untuk contohnya ikan ya, untuk contohnya ikan, ya, kita dapat angka ya, yaitu 17 ikan toman maka 17/40 ya. Maka probabilitas tidak dapat ikan tomannya 1 kurangi 1,425 maka 0,075. Nah, kemudian dalam bentuk desimal 5,75 karena ada kemungkinan ya, ada kemungkinan 23/40. Nah, sekarang nanti kita coba dari finding Anda yang 12 jumlah 12 dengan jumlahnya 18 ya, berapa persen? Nah, setelah eksperimen Anda selesai, kita bisa bahas itu. Jadi sekarang Anda silahkan melanjutkan eksperimennya ya, eksperimen lempar apa tadi? Ininya. Silahkan ini dilanjutkan ya. Kemudian ini silahkan Anda diskusikan ya, karena ini kan range-nya itu ya, range-nya kan kalau diedit kan tadi kita ada kalau ngitung count if ini kan ini harusnya kan kalau itu kan pakai tanda seru ya, berarti nah, ini kan oke. Sebelumnya ada. Oh, ini kita copy ya. Nggak dapat juga. Ini. Ini ada yang salah nggak komennya? Nah, ada yang salah karena makin lama akan semakin besar kan? Tuh. Ada yang salah komennya, ya? Ini harusnya pakai koma nih. Nah, kalau dari sini kan Anda baca kurang dari kan, harusnya antara kan, antara 0,1 dan 0, oke. Itu silahkan dicoba dicari ya, sehingga nanti masing-masing kelompok sudah bisa tahu jawabannya berapa angkanya ya. Diteruskan. Jadi berapa munculnya probabilitas tadi, demikian juga yang satunya lagi tadi diteruskan. Ya, ini kalian silahkan diskusikan ya, diskusikan di setelah ini yang mau lanjutkan silakan, mau lanjut juga setelah itu, tapi nanti akan saya lihat dari ini meskipun kamu absen tapi itu nggak ada, nanti absennya akan saya keluarin karena itu yang digunakan sebagai kalian ikut kuliah hari ini. Jadi mengisi itu nanti malam atau besok pagi saya cek. Nah, yang namanya ngisi absen tapi nggak ngisi di situ maka bukan hadir tapi kurangnya menjadi isi ya. Itu kira-kira ya. Karena kan kuliah kita ya ini kita kuliah ya biar ini kan seolah-olah ada di dalam kelas ya, kamu
saya menjelaskan, kamu mendengarkan, kamu jadi aktif, kamu melakukan, gitu. Tidak kamu duduk di mana, terus saya duduk di mana. Oke. Sampai situ ada yang tanyakan? Memahami nggak atau bingung atau nah, nanti penggunaannya ini harus cukup paham ya. Jadi apakah kita pakai gunakan binomial probability atau kita gunakan tadi kenapa kartu misalkan. Kartu itu kan ada scope, ada as, ada apa itu. Nah, itu ada probabilitasnya. Ya. Jadi terhadap sample space-nya kalau kartu berarti berapa? Kalau dadu kan sample space-nya 6. Ya. Kalau dadu berarti kalau kartu jumlah kartu ada berapa? 52 kan? Joker sama jokernya 2, jokernya nggak usah dihitung. Kalau joker kan bisa ngisi manapun. Nah, nanti untuk real case-nya kita harus bisa menerjemahkan case tadi ke dalam pendekatan-pendekatan yang kalian pahami selama kuliah. Saat itu seperti itu ya. Nanti datanya jangan khawatir, ada cukup banyak data nanti untuk kita bahas ya. Mungkin nanti kita bicara variabel acak ya. Tapi kuliah saya itu kira-kira akan menggunakan mekanisme seperti ini. Kita coba, Anda melakukan, harapannya Anda memahami bahwa probabilitas itu seperti tadi ya. Anda lempar bisa dapat tadi contohnya ya, ada yang melempar pertama dapat 5, tapi untuk dapat 5 berikutnya ada yang sekali lempar langsung dapat, ada juga yang harus berkali-kali. Nah, itu yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematik. Tadi contohnya berarti 1/6 ya. Gitu. Jadi kalau munculnya probabilitas 12 dari berapa kali lemparan, nah, itu kita lihat nih berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum. Ada yang ditanyakan? Masih ada nih 5 menit? Atau sudah? Atau lagi pada ngeklik itu, lempar dadu sama itu? Kayaknya masih belum selesai ya lempar. Ada beberapa yang belum. Oke, silahkan diteruskan sambil dipikir ya. Tadi kan ada PR tuh, bagaimana cara menghitung untuk membuktikan teori ya. Jadi kalau bicara kurva ada sebut dengan distribusi normal. Jadi hukum bilangan besar itu ya, gambarnya itu saya contohkan. Bentuknya itu akan begini. Jadi kalau punya mana ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa di sini. Jadi di hukum bilangan besar itu bentuk kurvanya itu ya. Kita tambahin satu slide aja. Bentuk kurva itu akan belum dipilih. Akan seperti ini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan distribusi normal. Normal distribution ya. Nah, jadi kalau contoh yang tadi yang apa? Yang 10 oke. Kalau data tadi ini Anda buat grafik. Bahasa Indonesia saya bingung nih. Grafik formulir. Nampilin grafik itu di mana sih? Saya copy aja dulu ke Excel.
Ini nah, ini kan yang 1, 2, 3. Nah, kita pilih dulu yang bagus. Histogram enggak ya? Oke, kalaupun ini kita buang seriesnya, karena sebetulnya yang ini enggak. Oke, intinya ya kalau ini kita buat enggak satu ini. Oke, ini kan bentuknya ya kalau Anda lihat nih. Ya. Ini kan nilai tengahnya ini kan ini 0,5 ya. Bentuknya kan seperti ini. Nah, nanti ada istilah kalau nilai tengahnya ini kan median. Nah, ini bentuknya skewness. Bentuknya kan dia cenderung ke sini kan. Nah, ini disebut dengan skewness. Nah, makanya nanti di probabilitas ini ada istilah normal probability, ada log normal, ada gumbel, ada banyak probabilitas. Dari mana dapatnya? Dari hasil-hasil pengamatan. Ya. Nanti kita lihat ya pada saat Anda menggunakan 100 lemparan koin, ini bentuknya akan lebih smooth. Ya, akan lebih smooth ya. Kalau saya lihat yang kampus sebentar, saya lihat dulu ya nih, sebentar lagi. Saya lihat yang kampus yang kampus Palembang salah division by zero. Ini ada, ya kita mau buat apa nih teman-teman di kampus Palembang ini? Ini komennya apa nih? Ini nggak pakai ini lagi, siapa ini? Rombongan ini nggak, tapi kita hitung angka-angka ini. Ya. Jadi contohnya yang tadi itu, ya. Ini kalau ini kan harusnya berapa ya? Ini berapa orang, lebih sedikit ya. Sebentar. Kita copy aja. Oke, 2 sampai kita coba bandingkan ya dengan yang ini jumlahnya yang satu ada 13 ya. Copy dulu bentar.
Jadi kita di sini bicaranya bukan lagi mean variance sama standar deviasi, ya, tapi relatif frekuensi namanya. Nah ini kalau kita gambarkan ya, kalau mau kita lihat ini kita coba yang tadi ya. Nah, ya, mana yang lebih normal ya? Bisa Anda lihat kan? Ya, yang ketika bentuk kurvanya yang lebih semut itu kan yang ini. Yang berwarna biru dibandingkan dengan yang berwarna kuning. Karena di dalam statistik hukum bilangan besar, semakin banyak data, kemudian kita melakukan percobaan relatif frekuensi, maka akan mendekati distribusi normal. Untuk data lemparan koin dan sebagainya. Tapi untuk konsultan nanti kita ada banyak distribusi lain yang akan kita bahas. Oke, silakan diselesaikan yang syarat-syarat tadi. Nanti terus kemudian juga yang lempar koin, lempar dadu dan disimpan ya. Oke, jelas ya. Nanti saya akan cek nanti malam atau besok pagi dan kemudian akan dimasukkan ke absensi kuliah. Oke, ya. Demikian kuliah kita hari ini. Jelas? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Udah pada jamnya tidur siang soalnya. Pada ngantuk-ngantuk. Oke, ya. Oke, kuliah kita ini terima kasih. Ini kalau kamu mau diskusi, ngobrolin, nyelesain, ini siapa ya? Oke, siapa saya jadikan hostnya tuh? Silahkan lanjut ya. Saya leave dan nanti akan saya cek ya. Oke, kalau mau diskusi dilanjutkan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.